Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas berita besar dari Amerika Serikat, jaringan restoran Italia Bravo Brio Restaurants LLC, induk Bravo. Italian Kitchen Brio Italian Grill, resmi mengajukan kebangkrutan untuk kedua kalinya dalam 5 tahun. Apa yang membuat restoran besar dengan puluhan cabang dan ribuan karyawan ini tumbang? Jawabannya ada pada kombinasi inflasi, kenaikan suku bunga, dan perubahan gaya hidup konsumen Amerika. Buat yang belum tahu, Bravo Brio Restaurants LLC adalah perusahaan yang mengelola dua merek utama. Bravo Italian Kitchen, Brio Italian Grill. Sebelum krisis, mereka punya 48 lokasi di seluruh AS dengan sekitar 4.000 karyawan. Namun, menjelang kebangkrutan, 7 lokasi sudah ditutup karena dianggap merugi. Perusahaan ini mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 di Pengadilan Distrik Tengah Florida. Tujuannya bukan langsung bangkrut total, melainkan restrukturisasi utang agar bisa tetap beroperasi. Langkah-langkah yang ingin dilakukan antara lain: merampingkan biaya operasional, mengurangi sewa lokasi yang tidak produktif, menutup cabang rugi, mencari investor baru. Artinya, mereka masih ingin bertahan, tapi dengan skala lebih kecil. Meski pandemi COVID-19 sudah mereda, masalah ekonomi tidak selesai begitu saja. Amerika Serikat justru menghadapi inflasi yang meroket, kenaikan suku bunga The Fed secara drastis. Bagi industri restoran, dua hal ini seperti badai sempurna. Kenapa? Karena restoran hidup dari margin tipis. Harga bahan makanan naik, biaya operasional naik. Tenaga kerja makin mahal, beban gaji meningkat. Sewa lokasi naik, biaya tetap membengkak. Di sisi lain, konsumen jadi lebih irit karena uang mereka terkuras untuk kebutuhan pokok. Segmen 4, perubahan perilaku konsumen, 2 menit. Dulu, makan di restoran dine-in seperti Bravo atau Brio adalah bagian dari gaya hidup masyarakat kelas menengah. Tapi setelah pandemi, terjadi perubahan besar. Banyak orang beralih ke takeaway atau delivery. Konsumen lebih memilih restoran cepat saji yang lebih murah. Kebiasaan memasak di rumah makin meningkat. Artinya, pendapatan utama restoran dine-in tidak pernah pulih sepenuhnya. Seperti kata pengacara kebangkrutan Daniel Gielczynski. Saat pandemi, restoran tetap menanggung sewa, gaji, dan asuransi meski pelanggan tidak datang. Untuk bertahan, banyak restoran mengambil pinjaman besar. Ketika kondisi belum pulih, utang plus bunga itu jadi bom waktu. Bravo Brio adalah contoh nyata. Mereka gagal memulihkan trafik pelanggan, sementara cicilan utang makin menekan. Bravo Brio bukan satu-satunya. Sejak 2023, beberapa jaringan restoran besar di AS juga mengajukan kebangkrutan, termasuk restoran kasual hingga waralaba besar. Menurut proyeksi Gielczynski, beberapa tahun ke depan akan ada gelombang kebangkrutan restoran besar. Faktor pemicunya sama. Utang warisan pandemi, kenaikan biaya operasional, perubahan perilaku konsumen. Kasus kebangkrutan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan moneter The Fed dan politik ekonomi Amerika. The Fed menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Tapi efeknya, sektor bisnis dengan modal pinjaman seperti restoran jadi kesulitan. Di sisi politik, kondisi ini bisa jadi isu panas dalam pemilu 2026. Presiden Donald Trump, yang kembali berkuasa, sudah sering mengkritik The Fed. Bahkan, ia pernah memerintahkan pemecatan gubernur The Fed karena dianggap terlalu keras menaikkan suku bunga. Artinya, kebijakan suku bunga tinggi ini punya dampak nyata, bukan hanya di Wall Street, tapi juga di restoran yang biasa kita kunjungi. Dengan 4.000 karyawan, Bravo Brio adalah contoh nyata bagaimana krisis menghantam tenaga kerja. Banyak pekerja menghadapi risiko PHK. Lokasi restoran yang tutup berarti ribuan orang kehilangan penghasilan. Selain itu, industri pendukung seperti pemasok makanan, petani, dan jasa logistik juga terdampak. Ada beberapa pelajaran penting dari kasus ini. Model bisnis berbasis dine-in sangat rentan jika perilaku konsumen berubah. Ketergantungan pada utang bisa jadi bumerang. Kebijakan moneter makro punya efek langsung ke sektor real seperti restoran. Ke depan, industri restoran di Amerika harus beradaptasi.
Lebih fokus ke delivery dan online order. Menekan biaya operasional dengan otomatisasi. Menawarkan harga lebih kompetitif agar konsumen mau kembali. Jika tidak, kebangkrutan seperti Bravo Brio bisa menjadi fenomena massal. Kebangkrutan Bravo Brio adalah cerminan dari badai ekonomi yang melanda Amerika Serikat. Inflasi tinggi. Suku bunga melambung. Perubahan gaya hidup pasca Covid. Dari luar, ini terlihat sebagai kasus bisnis. Tapi jika ditarik ke atas, ini adalah persoalan ekonomi politik yang bisa memengaruhi arah kebijakan negara adidaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebangkrutan ini hanya awal dari gelombang besar kehancuran restoran dine-in di Amerika? Atau masih ada harapan dengan strategi baru?